Hari ini saya mau bicara soal fear and courage, soal takut dan berani. Dengan subtema yang saya akan sharing, karena fear dan courage ini sedang melanda orang pada saat-saat ini. Ada orang yang melihat kondisi saat ini, wow, this is the time. Tapi banyak orang melihat saat ini ketakutan. Hampir semua bertanya kepada saya, tahun 2025 itu seperti apa? Dan gimana kondisinya? Dalam perjalanan ke Surabaya aja udah banyak orang call dan tanya, Pak itu seperti apa? Gimana kondisinya? Gimana harga saham? Gimana segala macam? Artinya banyak kebingungan-kebingungan mengenai bisnis yang sedang terjadi hari ini. Apalagi kita tahu data-data banyak, retail sudah turun banyak. Kemudian retail yang normal, retail ini turun. Ini sedang terjadi apa? Itu sebabnya menghadapi fenomena ini akan ada dua yang kita hadapi. Respon kita, yaitu takut atau berani. Kalau takut, saya sebut responnya itu menjadi sindrom orang gagal. Yang berani menjadi sikap orang sukses. Hari ini kita mau belajar kebaktian pertama. Kita belajar dari Paulus dan Silas. Kebaktian kedua nanti saya akan bahas mengenai Petrus. Bagaimana Petrus menghadapi fear dan courage ini. Sindrom orang yang gagal dan sikap orang yang sukses. Kalau kita bicara soal fear and courage ini, bicara soal sikap. Sikap itu apa sih? Sering dikaitkan dengan pola pikir, kebiasaan, atau respon seseorang terhadap situasi tertentu. Jadi hari ini yang dibutuhkan itu banyak respons kita. Akan menentukan sikap positif kita atau sikap negatif kita. Karena data-data menunjukkan semua makin lama kita menghadapi sesuatu yang berbeda tahun-tahun ini. Ini sudah pertengahan Maret. Sebentar lagi akan keluar laporan keuangan pada waktu bulan Maret. Jadi semua lihat nih, kalau ditanya gimana? Kita lihatlah. Laporan keuangan bulan Maret akan menentukan kira-kira seperti apa. Karena ini yang sangat penting. 27 April, 28, 29, 30 waktu keluar laporan. Kita bisa tahu kalau kita sudah seperti itu seperti apa. Nah, respon kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi kehidupan, menghadapi fakta yang terjadi itu akan menentukan sikap kita. Kalau sikap kita negatif akan muncul sindrom. Tapi kalau sikap kita positif, ya, karena sindrom itu adalah pola pikir, kebiasaan, respon karena ketakutan, karena fear muncul sindrom. Kalau udah muncul sindrom banyak orang yang jadi sakit. Bukan sakit fisik tapi sakit mental. Ya, banyak orang sekarang kelihatannya sakit mental, bukannya fisik. Tapi kalau orang yang berani akan muncul, hari ini kita belajar dari Paulus dan Silas. Respon yang benar akan sikap pemberani berdasarkan iman kita. Mari kita membaca Kisah Rasul 16 sampai 24. Sebuah kisah yang sudah sangat terkenal. Tapi mari kita baca sekali lagi. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Lihat, seorang hamba perempuan, seorang punya kemampuan untuk tenung dan tenungannya, dari tenungannya tuannya. Jadi ada satu orang punya banyak tuan. Biasanya satu tuan banyak hamba. Kali ini satu orang tenung punya banyak tuan. How great itu ya. Setan satu itu bisa menguasai banyak orang loh. Jadi jangan main-main. Satu orang punya banyak tuan. Biasanya kalau saya bos, saya punya banyak hamba. Jadi siapa yang jadi hamba dari tenungan itu adalah tuan-tuan. Banyak tuan-tuan sekarang itu yang jadi hamba. Hamba dari apa? Tenungan-tenungan. Dari hari ini kita melihat, ya, lihat 17 ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu,
Ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Bukan kepada perempuan itu, kepada roh itu. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Hari ini kita belajar respon. Begitu banyak kalau saya jadi Paulus. Walaupun saya pakai nama Paulus. Kalau dia dipuji-puji, wah orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kalimatnya nggak ada yang salah. Wah Paulus ini hamba Allah yang maha tinggi, langsung kepalanya besar. Waduh Pak Paulus, kalau saya dengar khotbah itu Bapak rasanya nyengetes sampai di sini. Wah langsung duduknya geser. Apalagi kalimat berikutnya. Mereka memberitakan, Paulus Bambang memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. What's wrong with that? Tidak ada yang salah. Dan ini dikatakan oleh roh yang bukan roh Kristus. Saya ulangi lagi. Kalimat ini dikatakan bukan oleh roh yang roh Kristus. Karena nanti kita tahu roh ini diusir. Roh ini bisa berkata, wah orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Diangkat dan ini dikatakan bukan sekali. Tapi beberapa hari lamanya. Ini yang saya belajar banyak. Banyak orang gagal. Orang merasa jadi sombong. Hidupnya karena nerima pujian ini. Dan pujian itu yang menjatuhkan bisa datang dari setan loh. Banyak hamba-hamba Tuhan yang di atas mimbar ini harus tahu. Kalau dia dipuji-puji sama orang. Belum tentu mulut orang itu dari hati yang betul. Setan bisa memakai untuk menjatuhkan. Itu ngangkat tinggi. Setelah ngangkat tinggi gak ada fondasinya. Brek. Maka jangan sombong. Jangan juga jemaat dipakai mulutnya oleh iblis untuk memuji-muji pendeta sampai pendeta itu rasanya atau hamba Tuhan rasanya melayang di mana-mana. Dan akhir zaman ini lewat sosial media banyak orang jatuh karena pujian kalimatnya benar tapi motivasinya jelek. Dan dilakukan berapa hari? Iblis itu konsisten kalau mau jatuhin orang. Jangan bilang, oh iblis jatuhin dengan yang susah. Enggak. Iblis jatuhin dengan tinggi. Sama Hawa, kalau kau makan buah ini, engkau seperti Tuhan loh. Diangkat dia. Kau seperti Tuhan, tahu yang baik dan jelek loh ya. Ini yang nomor satu, respon buat kita. Banyak kita gak sadar. Kita dinina bubukkan oleh kalimat-kalimat yang kita suka. Dan ini yang menyebabkan mereka terus. Tapi yang pertama belajar kita dari Rasul Paulus di luar biasa. Dia dapat respon itu. Dapat kalimat itu responnya bagus. Karena dia tahu Roh Kudus yang ada di dalam dia mengerti ini bukan kalimat yang benar. Karena datang dari roh untuk menjatuhkan. Kalimatnya luar biasa. Demi nama Yesus Kristus. Dia berkat kepada roh. Lawannya roh. Roh. Aku menyuruh kau keluar. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi bapak-bapak, kadang-kadang dalam hidup ini respon kita menentukan. Kalau kita pengen dipuji, hidupnya pengen disanjung, hidupnya pengen mendapatkan segala sesuatu. Apalagi sindrom orang sukses, orang yang berhasil di dalam bisnis, orang yang berhasil dalam keluarga, orang yang berhasil dalam pelayanan. Jatuh oleh pujian roh-roh jahat. Dan ini responnya kemuliaan bagi nama Tuhan. Kebesaran bagi nama Tuhan kadang-kadang goyang. Dengan pujian yang terus menerus. Respon yang benar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat. Sekali lagi tuan-tuan perempuan itu. Tuannya banyak. Bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap. Mereka menangkap Paulus dan Silas. Lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya,
orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutnya. Lihat, orang dari kata manusia nyerang Paulus. Setan muji Paulus. Do you understand? Ngerti nggak saudara? Ini yang kita harus peka terhadap kalimat-kalimat ini. Karena kadang-kadang kita nggak bisa mengerti ini dari setan atau dari orang. Yang real dari orang tuan-tuan ini kalimatnya begini. Begitu hilang penghasilannya, wah mereka bilang kacau kota ini. Padahal tadi rohnya berkata orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Jadi kita benar-benar makin lama di akhir zaman ini kita harus peka. Karena tanpa kepekaan ini kita akan terjerumus. Dan kita punya respon yang jelek terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita alami. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka ditempatkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Lihat, kita di sini ada 3 kelompok orang melawan 1 kelompok orang. Menarik sekali orang yang penuh dengan ketakutan dan courage, fear and courage itu menghasilkan sindrom yang luar biasa. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kelompok pemilik roh tenung, tuan-tuan tadi. Apa yang terjadi? Begitu rohnya keluar, perempuan ini tidak bisa tenung, dia kena penyakit yang disebut apa? Bahasa manajemennya. Bahasa manajemennya adalah POI, POI syndrome. Apa itu? Profit over integrity syndrome. Artinya apa itu? Pikirannya uang-uang. Money. Pokoknya cari untung. Soal integritas, soal kebenaran tuh gak ada urusan. Pokoknya untung. Bisnis pokoknya untung, udahlah nggak bayar pajak, udahlah nyogok sana sini, gak ada masalah. Yang penting nanti perpuluhan bayar QRIS di gereja. Yang penting QRIS, pendeta akan seneng kalau dikasih QRIS perpuluhannya besar. Nggak pernah tanya halal atau haram uangnya ini. Dan orang yang begini, ini tenung ini yang terjadi melanda di dunia ini. Yaitu banyak orang Kristen dan banyak kita yang nggak sadar kita kena POI syndrome, profit over integrity. Udahlah jangan ngomong jujur-jujuran. Dan akhir zaman ini, sindrom ini akan menguasai banyak. Apalagi semakin sulit mencari uang, akibatnya kita shortcut. Kalau sulit mencari uang, akhirnya apapun dihalalkan. Kalau nggak bayar pajak, nggak bayar. Pengusaha restoran mestinya bayar PPH 10% dan segala macam. Udahlah kan diskusi, sudahlah nggak usah bayar. Banyak orang yang kehilangan integritas karena omset turun. Kenapa mesti saya bayar pajak 10%, 11%? Nggak usah, nanti kalau ada orang pajak datang kita ngomongin saja. Dan itu terjadi banyak. Kenapa? Karena dia nggak percaya ini bisa jalan. Hal yang kecil pada waktu omset bagus dia berani. Waktu kecil dia berkata nggak usah jujur-jujuran Pak Paulus. POI syndrome melanda seperti Tuhan ini. Profit over integrity. Saya orang marketplace. Tadi katakan saya nggak sekolah pendeta. Saya nggak sekolah Alkitab. Tapi saya belajar Alkitab. Saya belajar. Dan waktu saya di bisnis, sampai sekarang saya masih di bisnis. Sampai saya bekerja. Minggu, besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya ada dengan bisnis. Waktu saya bicara ini semua, saya cuma bilang ini adalah penyakit dari orang yang bawah sampai orang yang tua, yang kaya. Makin kaya apakah makin integritas? No. Makin kaya juga pakai nyolongnya makin banyak juga banyak. Miskin, waduh nggak bayar pajak, kadang-kadang kita ya udahlah pedagang itu nggak usah bayar.
Tapi tidak terbukti. Karena ini apa? Penyakit. Ini sudah sindrom. Kalau kita sikap kita dipenuhi dengan ketakutan, sulit melawan kejujuran itu sulit. Kalau itu sudah terjadi itu sudah penyakit. Dan kalau itu sudah penyakit masuk dan sindrom itu dari penyakit sulit dilepaskan. Kalau sakit kanker tumpang tangan banyak sembuh. Pusing dan tapi ketidakjujuran tuh pendeta dikasih minyak urapan 3 kilo juga nggak bisa itu. Itu lebih dalam dari sakit kanker stadium 4,5 atau 5. Dan ini yang mungkin banyak. Itu sebabnya hari ini di MDC masa depan cerah, masa depanmu cerah. Kalau kita bisa ngelawan, menghadapi kesulitan ini respon penghasilannya enak. Nggak money. Tapi orang ini nggak bisa. Profit over integrity syndrome. Mereka marah karena kehilangan uang. Mari kita mau belajar. Tuhan, profit bukan over. Profit under integrity. Lebih baik saya nggak untung dengan integrity daripada untung melawan integrity. Paling bagus adalah untung dan integritas. Terus sekali lagi saya bicara bapak-bapak sekarang marketplace. Dari wajahnya aja kelihatan marketplace. This is our challenge. Bukan hanya engkau, saya juga. Saya memimpin bisnis banyak. Sampai sekarang saya masih memberikan beberapa orang. Dan tantangan ini terus menerus terjadi dimanapun kita berada. Sampai saya pensiun, saya mengalami tantangan POI sindrom ini, fear ini selalu ada. Bagaimana cara kita mengalahkan fear ini? 1, memang takluk dan taat sama dia. Nanti poin yang kedua saya bicara. Kalau enggak bisa. Ini penyakit berat loh saudara. Saya memimpin 31 perusahaan di Astra, infrastruktur, logistik, IT, properti kita. Mendirikan Astra Properti, saya belum nggak ngerti properti harus diriin dan sebagainya. Aset yang saya pimpin 45 triliun. Sekarang saya komisaris di UT tahun lalu untungnya 12 triliun. Besar nggak? Besar. Apakah kalau besar kita tantangannya nggak besar? Tambah besar. Apakah orang yang besar terus untuk besar tapi jujur? Enggak juga kalau kita nggak hati-hati. Jadi integrity adalah problem semua. POI ingat pulang. Tuhan, suami atau istri-istri yang ngingetin, Pak, kamu udah kena POI enggak? Bentar lagi kita bayar SPT di 31 Maret. POI itu muncul seperti itu. Waktu engkau tulis convert kepada SPT-mu. Kebenaran enggak? Yang saya tulis ini benar enggak? Yang saya lapor ini benar enggak? Saya kurang bayar pajak, saya benar enggak? Kalau tidak, kalau kau itu udah biasa, Paulus macem-macem aja. Kayak dia kan nggak ngerti. Untungnya saya orang bisnis, ada nggak bisa ngomong gitu sama saya. Kalau saya pendeta kan nggak ngerti bisnis. Saya ngalamin seperti Anda. Dan 31 Maret membuktikan apakah jemaat MDC kena POI atau tidak. Your integrity in writing SPT itu menentukan. Kalau tidak, kehidupan kita, iman kita, doa kita tidak lancar jalan tol. Yang kedua, pembesar kota. Apa yang terjadi? Ini penyakit yang kedua, fear menyebabkan respon pembesar kota ini sangat berbeda. Yaitu apa pembesar kota? Penyakit apa? Kalau tadi POI, ini yang sangat terkenal, PAD, Public Approval Dependency Syndrome. Pembesar kota kena penyakit sindrom disenangi sama orang. Orang yang kena sindrom disenangi semua orang. Akibatnya dia hidupnya hidup wacana, glamor, sosmed, flexing. Kalau kita sebagai seorang pemimpin di kantor mau kena PAD tadi. Akibatnya kita udah jangan ngomong yang susah-susah lah. Jangan ngomong kayak gini lah. Nanti kita ngomong apalah sama anak buah kita. Udahlah terserah kamu. Yang penting kamu menghasilkan return. Kita gak berani di kantor bicara soal integritas. Jangan sampai nyokok, jangan suap, jangan begini ya. Awas kalau kamu nyokok, saya gak suka. Gak ada buku 2, semua bayar pajak. Sulit ngomong seperti itu.
Kalau kita nggak mau nanti menjadi aneh, apalagi diasosiasi. Kalau engkau diasosiasi kebenaranmu di gereja luar biasa, tapi dia diasosiasi kita kena PAD syndrome, public approval dependency. Hidup kita dependent on apa kata orang. Hidup kita akan senang kalau orang bilang aku bagus. Hidup kita senang kalau asosiasi teman komunitas bilang kita bagus. Kalau hidup kita kena PAD syndrome, engkau hidup kayak sandiwara. Panggung sandiwara. Orang yang hidup dengan sandiwara itu enggak enak. Apalagi suami supaya dapat permaisuri atau istri. Approval dependency supaya istri saya senang. Supaya anak saya senang. Banyak parent yang problem karena pengen punya public approval dependency. Anaknya happy. Wah supaya anaknya senang supaya dilihat orang, padahal tidak benar. Parents is not popularity contest, my friend. Husband and wife bukan popularity contest. Dan ini yang sindrom yang kedua, yang banyak melanda. Termasuk melanda saya. Sebagai seorang pemimpin perusahaan, sebagai seorang yang expose kepada peraturan-peraturan, expose kepada yang lain. Kadang-kadang kita bicara soal public acceptance. Kalau saya ngomong kayak gini nanti gimana ya? Hari-hari ini kita banyak masalah. Hari ini kita banyak masalah. Besok pagi, hari Selasa pagi saya ada acara. Besok malam, pagi jam 7 malam. 7 pagi dan 7 malam hari Selasa. Saya harus bertemu dengan 2 menteri. Online, kebetulan saya di Surabaya, jadi kita mau bicarakan sesuatu. Selalu pertanyaan ini muncul. Waktu kita mengatakan kebenaran, ada tendensi kita seperti ini. Tapi kalau kita mengatakan kebenaran, bisa. Yang tidak mengatakan kebenaran mungkin acceptance. Tapi di-accept manusia dan di-accept Tuhan itu two different thing. Dan saya belajar, Tuhan, mereka juga manusia kok. Saya harus mengatakan yang apa Tuhan mau katakan. Saya tidak takut mengatakan yang saya yakini benar. Courage. Begitu saya sudah bisa lepas dari public approval atau minister approval, whatever approval, saya akan bisa bebas. Tapi kalau saya takut kalimat ini menyebabkan jabatan saya hilang. Kalau ngomong gini nanti saya jabatannya lolos, semua lolos. Orang yang seperti ini hidupnya paling menderita karena dia tanpa sadar kena penyakit yang besar. Bukan fisik, mentalnya. PAD syndrome. Yang kedua. Yang ketiga, kepala penjara. Lihat tiga-tiga ini. Ini gambaran dari Filipi ini. Adalah gambaran yang real. Yang bukan mengada-ada. Bahwa kenapa kok sampai Paulus Silas di penjara. Bukan salah kok. Mereka enggak salah. Roh tenungnya itu muji-muji dan diusir. Mestinya kan bersyukur ada orang yang kena setan diusir. Tapi enggak, faktanya enggak bisa. Inilah dunia. Dan kepala penjara enggak bisa, enggak ikut-ikut. Jadi kita akan dikelilingi oleh orang-orang begini. Kalau kita tidak mau seperti Paulus dan Silas, engkau akan kena 3 penyakit ini. Engkau dan saya definitely di sekarang-sekarang ini akan kena yang sama. Apa kepala penjara? Yang disebut dengan JSA syndrome. Job Security Anxiety Syndrome. Kalau saya enggak nurut, jabatan saya hilang. Kalau saya enggak nurut, jabatan saya dikasih orang. Kalau saya enggak nurut, posisi saya tinggal kenangan. Begitu banyak karyawan-karyawan di banyak perusahaan enggak berani mengatakan yang sebenarnya karena ketakutan terhadap job security dia. Oh, jangan ngomong-ngomong terlalu serius lah, Paulus. Kamu jangan Kristen-Kristen. Daerah setan kayak gini. Kalau kamu terlalu ngomong kayak gini, nanti hati-hati dengan posisimu loh ya. Acap kali saya berkata sama istri saya, tolong doain. Karena saya menjadi satu eksekutif mentoring di sebuah kementerian. Cuma sendirian. Jadi bukan hanya single minority. Tapi quadruple minority. Sendirian. Loh kenapa dia milih saya? Saya dipilih nih, dapat SK. Iya. Karena engkau dianggap mampu. Tapi waktu sudah menduduki jawaban itu.
Waktu kita melakukan konseling, melakukannya benar, muncul. Jadi kalau saya serius-serius banget, copot nih. Loh, waktu diangkat engkau suka, tapi kenapa mempertahankan job itu dengan yang tidak integritas? Saya bilang, gimana Pak? Oh, saya akan lakukan whatever. Diangkat lagi puji Tuhan, enggak diangkat lagi enggak apa-apa kok. Orang yang malah tidak punya pikiran-pikiran yang lain, nothing tulus, hidupnya malah diberkati terus-menerus. Orang yang banyak mikir nothing tulus, itu banyak proyek. Dan saya bersyukur setelah pensiun, saya bisa mendapatkan banyak perusahaan. Justru kamu bilang, kalau kamu ngundang saya, kamu harus mau melakukan build to bless, caranya begini, caranya gini. Kalau enggak usah. Kamu boleh bayar saya. Tapi saya harus melakukan gitu. Kamu nurut saya enggak? Saya bukannya konsultan yang hanya ngomong terus enggak dikerjain. No, kalau kamu enggak nurut, saya enggak mau. Kenapa? Karena kita tidak boleh muncul job security anxiety syndrome. Sekali lagi, ayat-ayat ini Anda udah sering dengar kisah Paulus dan Silas lah. Tapi karena saya orang bisnis, saya coba mau menerangkan dengan cara yang mungkin Anda belum jarang dengar. Saya justru melihat kenapa orang bisa memenjarakan orang baik. Kalau di sekeliling kita itu ada orang-orang seperti ini. Dan unfortunately saudara, kita tidak imun terhadap orang-orang sekitar ini. Semakin kau sukses, semakin kau baik, 3 kelompok orang ini circling us. Mungkin yang seneng kalau kita sukses, gini hanya anggota sel grup MDC. Tapi keluar MDC kalau engkau sukses di kantor, circling us dengan 3 kelompok ini. Dan 3 ini adalah selalu ada. You have to be aware. Kita harus aware. Itu sebabnya saya pagi ini kenapa waktunya cepat amat ya. Udah langsung aja itu. Waktunya terlalu cepat. Oke. Kemudian kita bicara soal berikutnya. Ayat yang menarik respon ini. Respon yang dilakukan oleh orang-orang ini dan Paulus sangat berbeda. Orang ini merasa terancam, orang ini merasa begini. Tapi respon Paulus itu luar biasa loh, di penjara loh. Di penjara responnya dahsyat sekali. Respon yang pertama kalau kita baca ayat berikutnya, waktu dia sudah dilepaskan, mau dilepaskan karena sudah gempa bumi. Terus dia bilang, sekarang bapak-bapak kepala penjara, kamu boleh pulang, kamu boleh keluar. Di situ Rasul Paulus berkata, enak aja. Kok mereka suruh saya keluar? Saya orang Rom. Suruh mereka datang. Karena saya orang Rom. Dan pembesar kota datang minta maaf. Waktu saya baca ini, luar biasa ya Paulus ya. Kalau saya pertama kali mau diangkat, mau dipukul, dia bilang dikatakan ini orang Yahudi, saya akan teriak, hei aku orang Rom. Ini adalah orang yang fear, malah bilang saya orang Rom, jangan main-main ya. Kalau Paulus pertama kali mau didera, dia berkata aku orang Rom, warga negara Rom. Begini, dia gak berani semua. Tapi saya belajar kenapa sih Paulus ini kok gak ngomong aku orang Rom dari awal. Justru pada waktu akhir. Ini saya belajar respon courage orang. Karena Paulus tahu tidak ada perkara yang terjadi atas hidupnya yang di luar Tuhan tahu. Kalau Tuhan membiarkan dia didera, Tuhan membiarkan dia di penjara, dia didera karena melakukan kebenaran. Paulus dan Silas tahu Tuhan pasti punya rencana besar. Ini courage yang luar biasa. Kalau bisnisku rugi karena ditipu orang. Kalau bisnisku rugi karena pelanggan ditipu orang. Kalau sampai Tuhan izinkan itu. Kalau hidupku benar. Pasti Tuhan punya rencana yang besar atas hidupku. Ini luar biasa respons ini. Kalau itu Paulus Bambang ceritanya lain. Oh, kamu tahu gak siapa saya? Saya orang Rom. Kedudukan tinggi, KTP-nya tinggi.
Dia punya golden visa, 5 million US dollar. Bukan green card tapi gold card. Siapa yang punya gold card di sini? Yang mau punya gold card? Ini gak main-main. Dengan kalimat itu dia berkata, wow. Kebenaran kadang membawa kita ke penjara. Problem kadang membawa kita ke lembah bayang maut. Tapi semuanya itu hanya untuk menyaksikan kuasa Tuhan yang lebih besar. Orang yang punya courage percaya God is in control. Dan ini agama. Lagu yang terakhir luar biasa. Lagu yang sangat indah. Tanganku dipegang teguh. Waktu kita menyanyikan ini kayaknya tenang. Tapi waktu kita menjalani gak mudah berkata. Aku tahu Tuhan, Engkau yang menuntunku ke jalan penjara, Engkau juga akan menuntunku ke jalan yang keluar. Tapi sementara manusia jasmani kita berkata, I hate the present. I hate problem. I hate masalah. Padahal big problem, big miracle. Small problem, small miracle. No problem, no miracle. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kira-kira tengah malam. Orang yang punya courage tahu problem yang dihadapkan sama dia, kadang-kadang dia nggak tahu kapan solusinya. Tapi dia tahu Tuhan mau menyelesaikan. Saya nggak mau defend myself, saya nggak mau membereskan dengan cara saya. Dia nggak tahu saya punya pejabat, saya punya kenalan, saya punya siapa yang bisa rescue me. Tapi kita belajar dari Paulus yang punya iman. Saya nggak perlu connection. Karena saya punya the greatest connection yang saya punya. Saya nggak tahu kapan Tuhan menyelesaikan. Saya hanya percaya orang benar akan bersinar seperti fajar. Kira-kira tengah malam. Dan tidak ada jawaban. Berontaknya, saya tuh orang Rom kok diperlakukan kayak gini. Tengah malam, tidak ada jawaban. Dan tidak ada jawaban, dia berkata, berdoa. Dan menyanyikan pujian. Dua orang sepakat. Matius 18 ayat 19-20. Dua orang sepakat. Meminta apapun juga Tuhan ada. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20. Karena 2-3 orang berkumpul di dalam namaku. Maka aku di tengah mereka. Ini ya kadang-kadang waktu saya membaca ini berkali-kali Paulus Silas, Tuhan. Ajar aku seperti Paulus. Yang merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah malam, di tengah penjara, di tengah sakit derita. Ada kehadiran Tuhan. Kita pengen merasakan kehadiran Tuhan, mengucap syukur kalau semua baik. Semua baik, semua baik. Karena kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita komentar ekspan, waduh gini-gini tadi ya kemarin saya pesawat mendarat di sini. Waktu mendarat hujan deras. Ada pendeta yang hubungin, Paulus gimana pesawatnya? Tenang, aman. Jawaban mereka, puji Tuhan. Jadi kalau pesawatnya ada apa-apa enggak, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bisa, kalimat kita puji Tuhan itu kalau semua baik. Normal enggak? Ya normal. Saya juga sering begitu kok. Gimana Pak Paulus? Gimana pagi-pagi ini? Bagus, puji Tuhan. Gimana sakitnya, capeknya? Enggak apa-apa, saya seger, puji Tuhan. Saya lagi keliling dari Malaysia, Singapura, baru pulang kemarin hari hari Jumat. Saya baru pulang Sabtu ke sini sama orang bilang, Papa enggak capek? Sekretaris saya bilang, Papa enggak capek? Enggak tuh. Sampai istri saya bilang, habis ini kamu refleksologi dah, kamu capek seharian. Saya kemarin masih refleksologi, habis ini. Bisa, kenapa? Dia mikirin saya, nanti ke sini deh. Enggak tuh.
Kenapa? Karena ada sesuatu. Tuhan baik, masih kesempatan saya hari ini sharing dua kali. Dua kali enteng, biasa 5. Sabtu sekali dan Minggu 5. Dan 55 menit, 60 menit, ini cuma 40 menit. Jadi saya banyak istirahat. Tapi saya bersyukur, Tuhan saya masih kesempatan loh. Nah ini yang bilang, tengah malam dia bersyukur. Itu sebabnya terjadi hal-hal yang luar biasa. Karena waktu tinggal 4 menit. Gempa bumi, apapun, waktunya Tuhan akan jalan. Waktunya Tuhan akan kerjakan. Waktunya Tuhan. Orang yang punya courage tidak kena sindrom, tapi dia percaya. Di tengah badai gelombang, Tuhan ada. Waktu saya tidak perlu tahu, tapi yang saya tahu pasti Tuhan akan menyelesaikan. Dan waktu Tuhan menyelesaikan dengan gempa bumi yang dahsyat, kita tahu kepala penjara bertobat. Waktu kepala penjara bertobat, Paulus tahu ini sebabnya kenapa saya di penjara. Ini sebabnya kenapa saya di penjara. Setelah kepala penjara bertobat, setelah semua, baru Paulus berkata, now I will state my case. Saya orang Rom. Nah, orang yang kena sindrom tadi, pembesar kota, kepala penjara yang kena sindrom public approval, dependency. Wah, nanti kalau Paulus akan bilang ke Roma, dia ikut. Orang yang kena sindrom langsung, aduh maaf sorry ya Paulus, sorry ya Paulus ya, sorry. Dan akhirnya orang-orang ini mengalami. Kita tahu kesimpulan hari ini. Kadang perbuatan baik yang kita lakukan tidak mendatangkan kebaikan, tapi malah kesulitan. Jangan kecewa, karena pasti Tuhan punya rencana yang jauh lebih agung. Respons kita menghadapi persoalan akan menentukan seberapa cepat kita mendapatkan solusinya. Yang kedua, persatuan. Bersatu Paulus dan Silas. Bersatu, tidak saling menyalahkan dalam kesulitan, akan mempercepat solusi. Karena di dalam persatuan itu, surga ikut campur tangan. Dan yang terakhir, kesulitan kita kadang merupakan cara Tuhan untuk menolong orang lain yang kita tidak tahu. Maka percayalah Tuhan itu tahu apa yang dilakukan. Tuhan tahu apa yang kau perlu.